Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reni Alfianita dari kelas 5F NPM 19691031. Baiklah, saya di sini akan mensimulasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelas 2 dan 5. Baiklah, yang pertama itu di kelas 2, yaitu Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Tolong Fadil dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba lihat dulu sampah-sampah di bawahnya, apakah ada yang berjatuhan ataukah ada yang berserakan. Tolong dikutip, kemudian dibuang ke tempat sampah agar kita belajarnya lebih nyaman ya anak-anak. Baiklah, pada hari ini ada yang sakit? Tidak ya. Hadir semua ya, jumlah siswa kita 30 ya. Baiklah, apakah ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, itu sekali. Baiklah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu tentang dokumen diri dan benda berharga ya. Apa sih pengertian dokumen pribadi? Ada yang tahu apa itu dokumen pribadi? Ada yang tahu? Oke, coba dulu apa itu dokumen pribadi? Ya, betul sekali ya. Dokumen adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita ya. Karena dokumen ini dipakai sebagai keterangan. Nah, dokumen itu banyak macam-macamnya ya anak-anak ya. Ada yang bisa berbentuk surat, ada yang bisa berbentuk rekaman suara, ada yang bisa berbentuk gambar atau sebuah film. Itu. Jadi macam-macam dokumen ini banyak sekali jenisnya, macam-macamnya tadi. Ada yang tahu apa-apa saja macam-macam dari dokumen pribadi? Ada yang tahu? Coba Nita, apa-apa aja macam-macam dari dokumen pribadi? Ya, coba sebutin satu aja. Oke. Ya, yang pertama itu ada akte kelahiran ya. Apa sih akte kelahiran ini? Pasti semua tahu ya. Akte kelahiran ini adalah surat yang berisi tentang kelahiran seseorang ya. Jadi akte kelahiran ini wajib kita miliki anak-anak semuanya. Wajib kamu semuanya, anak-anak ibu semuanya wajib memiliki sebuah akte kelahiran, karena akte kelahiran ini sangat penting. Ketika kalian nanti ingin memasuki SMP, ketika kalian nanti ingin memasuki sebuah SMA atau sebuah perguruan tinggi, akte itu sangat penting ya. Karena akte ini di dalamnya itu berisi tentang nama ayah, kemudian nama ibu, kemudian tanggal lahir ya. Jadi akte kelahiran ini nanti fungsinya kalau di sekolah sebagai identitas siswa ya, sebagai untuk membuat sebuah identitas siswa ya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada buku lapor ya anak-anaknya, itu berisi tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai yang kamu dapati selama kamu sekolah, yaitu ada lapor TK, nanti ketika kamu SMP juga itu ada, ketika kamu SMA nanti itu juga ada ya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada sebuah piagam ya, piagam penghargaan. Apa sih itu piagam penghargaan ya? Piagam itu menyatakan tentang prestasi ya, prestasi seseorang ya, prestasi kamu misalnya mengikuti lomba-lomba, pasti dikasih sebuah piagam ya anak-anak ya. Nah, piagam ini berupa sebuah kertas ya. Dalam piagam tertulis ya, dalam sebuah piagam tertulis itu di dalamnya itu berisi tentang nama penerima, tentang jenis prestasinya apa, dan lembaga
yang memberikan sebuah piagam ini kepada kamu. Itu ada juga tempat tanggal lahirnya nanti itu di sebuah piagam itu ya. Selanjutnya itu ada sebuah ijazah. Pasti semua pada tahu yang tanya ijazah ya, ijazah ya. Itu nanti kamu dapatkan ketika kamu lulus sekolah ya. Nanti itu ada ijazah SD, ada sebuah ijazah SMP, ada ijazah SMA, dan ketika kamu nanti kuliah ya atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi, nanti kamu juga dapat ijazah anak-anak. Iya. Nanti kalau kamu SD, ya kamu sekarang SD, nanti kamu dapat ijazahnya nanti di kelas 6. Kalau SMP nanti dapat ijazahnya di kelas 3. Kemudian itu ada macam-macam benda berharganya itu. Kemudian ada sebuah SIM. SIM, ada yang tahu apa itu SIM anak-anak? Ada yang tahu? Coba satu orang dulu. Ada yang tahu apa itu SIM? Ya, SIM itu adalah surat izin mengemudi. Jadi setiap nanti anak-anak ibu apabila ketika sudah menginjak usia 17 tahun itu ketika ingin berkendara itu wajib memiliki sebuah SIM ya anak ya. Wajib tuh memiliki sebuah SIM. Jangka waktu SIM ini masa berlakunya itu selama 5 tahun. Iya, jangkanya itu selama 5 tahun. Setelah waktunya habis selama 5 tahun, kita bisa memperbaharuinya ya anak-anak ya. Jadi setiap kita berkendara kita harus memiliki sebuah SIM ya. Jadi nanti ketika kalian 17 tahun kalian sudah bisa membuat SIM ya atau surat izin mengemudi. Nah, yang selanjutnya itu ada KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, di sini kalian masih SD nih belum punya KTP. Nanti kalian tuh mempunyai KTP ketika kalian berusia 17 tahun ya. Ketika kalian itu berusia 17 tahun, kalian wajib memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, KTP. KTP ini apa sih fungsinya, Bu? Pasti ada nanya, Bu. KTP ini apa sih fungsinya, Bu? Gitu kan. KTP ini merupakan bukti seseorang tercatat sebagai penduduk warga Indonesia, sebagai penduduk. Nah, masa berlaku KTP ini anak-anak sama dengan SIM tadi, sama-sama 5 tahun. Jadi apabila masa berlakunya itu sudah habis, jadi nanti anak-anak itu bisa memperbaharuinya ketika masih sudah habis ya. Itu 5 tahun sama seperti SIM tadi anak-anak ya. Masa berlakunya itu 5 tahun. Baiklah, yang selanjutnya itu ada KK. Itu kartu keluarga atau kartu keluarga ya, merupakan sebuah kartu yang mencatat data diri, data personil di dalam keluarga ini. Dalam sebuah keluarga itu semua dicatat dari abang, misalnya dari Fadil nih ya, abang Fadil, ayah Fadil, ibu Fadil, ataupun Fadil punya adik ya. Nah, di semuanya itu tercatat di dalam sebuah kakak, dalam sebuah kakak tercatatnya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada foto keluarga ya. Foto keluarga biasanya di setiap rumah ada ya anak-anaknya biasanya gitu kan, dipajang ataupun disimpan di sebuah ponsel atau HP ya. Baiklah, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya itu ada sebuah benda berharga ya. Apa-apa aja sih, Bu? Benda berharga ini apa sih, Bu? Maksudnya apa sih gitu kan? Benda berharga adalah benda-benda yang mempunyai sebuah nilai, baik itu kegunaan ya ataupun
sejarah dari benda-benda tersebut ya. Benda berharga ini harus kita rawat dengan baik-baik anak-anak ya, harus dijaga, disimpan ya, supaya benda tersebut tidak rusak ataupun tidak hancur ya, ataupun tidak hilang. Nah, contoh dari benda-benda berharga ini yang pertama itu ada sebuah piala. Pasti anak-anak ibu pada punya piala ya, atau punya abangnya, atau punya kakaknya, atau mungkin punya ayahnya ya. Di rumah pasti ada gitu kan. Jadi piala ini, ada yang tahu apa itu piala? Coba angkat tangannya, apakah ada yang tahu apa itu piala? Ya, piala adalah benda berharga yang diberikan kepada mereka yang menjadi sebuah juara. Nah, dalam sebuah perlombaan itu anak-anak pasti ada yang menjadi pemenang, ada yang menjadi seorang juara. Nah, ada juara 1, ada juga juara 2, kemudian ada juara 3 ya. Para pemenang ini biasanya diberikan piala sebagai sebuah penghargaan atas prestasi yang telah dicapai ya. Baiklah, tapi tidak semua pemenang itu diberi piala. Nah, jadi piala ini apabila kita mempunyai piala, kita harus disimpan dan dirawat dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin dipajang, pokoknya disimpan ya, supaya tidak rusak ataupun tidak hilang pialanya, karena itu sebuah prestasi, sebuah bentuk prestasi yang kita capai gitu kan. Jadi disimpan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya. Yang selanjutnya itu sebuah perhiasan. Biasanya anak-anak cewek itu kan yang pakai sebuah perhiasan, biasanya anak-anak cewek atau anak-anak wanita gitu. Perhiasannya apa aja sih bentuknya Bu? Itu kan perhiasan ini dapat berupa cincin, kalung, perhiasan. Biasanya perhiasan ini terbuat dari sebuah emas ataupun sebuah perak, atau sebuah permata. Jadi perhiasan ini adalah benda-benda yang mahal. Perhiasan itu biasa dipakai untuk mempercantik, ya, biasa dipakai oleh wanita ya. Anak-anak cowok tidak boleh memakai perhiasan. Yang boleh itu adalah anak-anak wanita. Baiklah, yang selanjutnya itu ada buku. Nah, buku ini anak-anak termasuk, ini buku ya, ini contohnya, termasuk ke dalam benda-benda berharga gitu. Buku ini dapat menyebabkan kita menjadi tahu dari yang kita tidak tahu. Terus kita dapat membaca buku ya, kita jadi tahu, ilmu kita jadi bertambah, pengetahuan kita jadi bertambah, karena kita telah membaca buku ya. Jadi buku itu adalah sebuah jendela ilmu gitu kan. Buku ini banyak bisa kita temui ya, itu anak-anak, ada di sebuah perpustakaan, di sebuah perpustakaan sekolah maupun di rumah ya. Pasti ada buku ya, buku kakak-kakaknya mungkin, ataupun buku abangnya gitu ya. Jadi kita harus sering membaca buku. Itu kita bisa membaca di sebuah perpustakaan ya. Jadi yang selanjutnya ini adalah benda keramik ya. Benda-benda yang terbuat dari keramik biasanya digunakan untuk hiasan anak-anak, atau sebuah pajangan-pajangan di rumah ya. Benda keramik itu biasanya berbentuk sebuah guci, ataupun vas bunga, ataupun piring ya.
benda-benda keramik tersebut harus kita rawat supaya mereka tidak hilang ataupun tidak rusak, wujudnya itu tidak rusak ya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya itu ada tentang memelihara dokumen ataupun benda berharga. Nah, bagaimana sih Ibu kita merawat sebuah dokumen atau benda-benda yang berharga gitu kan? Karena dokumen dan benda ini sangat penting, jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baik mungkin anak-anak, supaya tidak hilang ataupun tidak rusak nantinya benda atau dokumen ini gitu kan. Jadi cara merawat sebuah dokumen atau benda ini berbeda-beda. Nah, yang pertama itu kita contohkan KTP. KTP ya. Agar KTP-nya tidak rusak ataupun tidak hilang nantinya, KTP-nya dikasih laminatik atau dikasih sebuah plastik. Sebuah plastik. KTP kita juga bisa menyimpannya di sebuah dompet ya, supaya lebih aman dan tidak hilang nantinya, tidak berserakan ya. KTP-nya itu di dompet atau di sebuah tas boleh juga, tapi lebih bagusnya di sebuah dompet ya. Yang selanjutnya itu ada akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini anak-anak tidak boleh sobek ya, tidak boleh akte itu sobek atau rusak ya. Jadi akte kelahiran ini sebaiknya kita laminatik, sama seperti KTP tadi. Kita laminatik, kita kasih sebuah plastik ya. Akte kelahiran ini harus kita simpan di tempat penyimpanan yang aman gitu kan. Kita bisa menyimpannya di sebuah map atau sebuah tas. Jadi supaya lebih aman, ketika kita sudah menyimpannya di sebuah map atau sebuah tas, kemudian kita simpan lagi di sebuah lemari. Nah, supaya aktenya ini tidak hilang ya. Baiklah, selanjutnya itu ada sebuah foto. Nah, anak ibu pasti sudah tahu apa itu foto. Agar fotonya tidak sobek atau atau fotonya supaya tidak rusak, kita bisa memasukkan foto ini di sebuah album ya, sebuah album foto, di tempat yang aman lah pokoknya, supaya dia tidak rusak gitu kan. Yang selanjutnya itu ada piala. Piala tadi ya, piala itu biasanya disimpan di sebuah lemari anak-anak, di sebuah lemari ya. Biasanya lemarinya itu sebaiknya menggunakan kaca ya. Lemari kaca biasanya dapat terlihat dari luar, jadi pialanya itu dapat terlihat dari luar walaupun sudah disimpan di sebuah lemari ya. Sehingga untuk kita membersihkan sebuah piala, kita dapat kita lap. Kita lap itu pelan-pelan anak-anak, supaya dia tadi tidak rusak. Jadi dilapnya itu pelan-pelan sekali gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya itu materi tentang tujuan ya, tujuan memelihara. Apa sih Bu tujuan untuk kita memelihara dokumen ini atau kita memelihara benda ini, apa sih tujuannya gitu ya. Benda berharga ini sangat penting oleh kita ya. Oleh karena itu kita harus merawatnya dengan sebaik-baik mungkin anak-anak, dengan sebaik-baik mungkin, supaya benda atau dokumen tadi dia tidak hilang maupun tidak rusak. Jadi tujuan kita merawat benda-benda tersebut adalah supaya benda tersebut tidak kotor ataupun benda tersebut tidak rusak, maupun benda tersebut tidak hilang. Apalagi ketika kita ingin mencari dokumennya atau benda tersebut,
kita lebih mudah untuk menemukannya ya. Jadi tidak berserakan, ataupun apabila nanti misalnya ada sebuah bencana kita tidak tahu, jadi kita tuh lebih mudah menyelamatkan dokumen-dokumen tadi. Jadi makanya disimpan dalam sebuah map, kemudian disimpan dalam sebuah lemari ya, sebuah map, sebuah tas ataupun sebuah tas untuk sebuah penyimpanan map, penyimpanan dokumen-dokumen, supaya nanti apabila ada bencana ataupun kejadian apapun, jadi kita bisa menyelamatkannya terlebih dahulu. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita ya, pelajaran kita. Jadi ibu akan membentuk sebuah kelompok ya, nanti akan ibu bagikan. Kelompoknya itu berisi 5 orang, jadi kita ada 30 orang ya anak-anak ya, ada 30 orang, jadi ibu bentuk jadi ada 6 kelompok nantinya ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita harus menjaga dokumen atau sebuah benda itu dijaga sebaik mungkin ya, disimpan atau diletakkan di sebuah tempat yang bagus, di sebuah tempat yang aman, supaya dokumen tersebut atau benda tersebutnya tidak hilang. Supaya benda tersebut tidak hilang, jadi kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Harus kalau misalnya seperti piala itu harus dilap-lap supaya kelihatannya bagus ketika dipajang ya. Jadi tujuan kita itu apa sih tujuannya kita memelihara dokumen ini, atau tujuan kita untuk memelihara benda ini, benda berharga ini adalah supaya benda tersebutnya tidak rusak, tidak hilang. Seperti yang ibu bilang tadi ya, apabila ketika ada bencana, kita bisa lebih mudah menyelamatkan dokumen-dokumen tadi ketika sudah dimasukkan ke dalam mapnya, lebih mudah gitu kan. Baiklah, nanti tugasnya dikumpul minggu depan ya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.